Bayangkan, kamu sedang berlibur dan reservasi hotelmu dibatalkan. Kamu pasti kesel kan? Dan kamu harus mencari tempat lain untuk menginap. Kamu pun mulai mencari akomodasi di Google dan menemukan iklan ini. Iklan tersebut menyebutkan sebuah hotel yang tampaknya memiliki jumlah kamar yang tak terbatas. Mereka pasti punya kamar kosong untukmu kan? Kamu tiba di hotel dan kamu akan disambut di meja check-in oleh manajer hotel. Resepsionis ini memang terlihat istimewa. Kamu akan segera mengetahui alasannya. Dia mulai dengan bilang semua kamar sudah dipesan. Jumlah kamar yang tak terbatas semuanya diisi oleh jumlah tamu yang tak terbatas. Tapi tunggu dulu, sang manajer mungkin punya solusi untuk tetap memasukkan kamu. Sudah kubilang kan, dia istimewa. Dia mulai menjelaskan bahwa semua kamar di hotel diberi nomor mulai dari kamar nomor 1. Dilanjutkan ke kamar nomor 2, lalu 3, dan seterusnya tanpa batas. Di hotel ini hanya diperbolehkan 1 orang per kamar. Jadi, jika ada 1 orang di setiap kamar, bagaimana dia akan memberi kamar untuk kamu? Sederhana, dia meminta setiap tamu untuk pindah ke kamar yang di bawahnya. Dengan cara ini, orang yang tinggal di kamar nomor 1 pindah ke kamar nomor 2, orang di kamar nomor 3, dan seterusnya. Setelah semua tamu yang jumlahnya tak terbatas itu pindah kamar, kamar yang pertama akan tersedia untuk kamu tempati. Ketika kamu sedang menunggu di resepsionis, sebuah bus muncul. Para penumpangnya ingin check-in juga. 100 tamu sedang menunggu di luar di dalam bus. Resepsionis menerapkan strategi yang sama. Dia memindahkan semua orang ke 100 kamar di bawahnya sampai 100 kamar pertama menjadi kosong dan siap menerima tamu. Dengan cepat tersebar kabar bahwa ada sebuah hotel yang dapat menampung banyak tamu. Jelas, makin banyak bus seperti ini berdatangan. Dan bukan hanya banyak bus. Jumlah bus yang tak terbatas dengan jumlah penumpang yang tak terbatas berbaris di pintu masuk hotel. Lagi-lagi, resepsionis kita memang pintar. Dia membuka agendanya yang tak terbatas dengan jumlah halaman yang tak terbatas dan mulai menyiapkan meja. Tabel yang satu ini juga punya jumlah kolom dan baris yang tak terbatas. Dalam tabel ini ada 1 baris untuk setiap bus, dengan baris paling atas untuk semua orang yang sudah berada di hotel. Dia menggunakan kolom-kolom untuk menunjukkan posisi yang ditempati setiap orang. Dia punya kamar nomor 1, kamar nomor 2, dan seterusnya. Dia melanjutkan untuk mengisi meja dengan bus 1, kursi 1, lalu bus 1, kursi 2. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap orang mendapatkan kode unik mereka. Kode ini terdiri dari kombinasi kendaraan dan nomor kursi. Dia kemudian melanjutkan untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana dia akan menetapkan kamar. Dimulai dari sudut kiri atas mejanya, dia menarik garis yang zigzag bolak-balik melintasi meja, melewati setiap orang tepat 1 kali. Jika dia bisa menarik garis itu dari setiap ujungnya, dia akan mengubah meja yang tak terbatas menjadi 1 baris. Setelah urutan dari barisan tersebut ditentukan, dia akan memberikan setiap nomor kamar kepada pengunjung yang telah ditentukan. Sekali lagi, semua orang dapat kamar. Saat resepsionis kita yang brilian ini hendak beristirahat, sebuah bus besar muncul di pintu masuk hotel. Bukan kendaraan biasa, tapi bus pesta. Bus ini nggak punya kursi, tapi seperti yang sudah kamu bayangkan, bus yang satu ini punya jumlah penumpang yang tak terbatas. Saat mereka turun dari bus, kamu akan mendengar nama-nama mereka. Nama-nama mereka benar-benar aneh. Tak lama kemudian, salah satu pengunjung pesta yang baru mulai menjelaskan kenapa mereka memanggil satu sama lain seperti itu. Karena jumlah mereka di dalam bus tak terbatas, mereka semua memutuskan untuk menggunakan pengenal unik dengan hanya menggunakan huruf X dan Z. Agar sesuai tema, nama-nama ini juga sangat panjang tak terbatas. Satu orang mungkin bernama XXXXXXXXXX dengan huruf-huruf yang tak terbatas. Sementara yang lain mungkin bernama XZ, 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 XZ dengan nama yang tak terbatas. Setelah memikirkannya sebentar, kamu akan mengetahui ada 1 orang untuk setiap kemungkinan urutan tak terbatas dari 2 huruf ini. Namun saat orang-orang dari bus pesta mulai memasuki hotel, resepsionis bilang dia nggak bisa memasukkan mereka semua ke dalam hotel. Mungkin agak rumit untuk menjelaskannya kali ini. Katanya, tapi biar saya coba. Dia mulai dengan membuka agendanya yang tak terbatas sekali lagi. Dia kemudian melanjutkan dengan memberikan kamar-kamar kepada orang-orang di dalam bus.
Katakanlah kamar nomor 1 untuk orang bernama XXXXXXXXXX. Sedangkan kamar nomor 2 untuk orang bernama XZXZXZXZXZXZ. Untuk menyelesaikannya secara teknis, dia harus terus melanjutkannya, mengalokasikan rangkaian X dan Z yang berbeda untuk setiap kamar yang jumlahnya tak terbatas. Disinilah letak kesulitannya, katanya. Karena meskipun kita sudah menyelesaikan daftar nama yang tak terbatas ini, saya masih bisa menyebutkan nama seseorang yang nggak akan dapat kamar. Yang harus kamu lakukan untuk mengetahui siapa orang tersebut adalah dengan mengambil huruf pertama dari nama pertama dan menukarnya, sehingga X menjadi Z. Kemudian, ambil huruf kedua dari nama kedua dan menukarnya dari Z menjadi X. Jika kamu terus melakukan hal tersebut, nama yang kamu tulis pasti nggak akan muncul dalam daftar. Kamu mungkin pernah menemukan hotel dengan jumlah kamar tak terbatas, tapi bukan berarti hotel tersebut dapat memuat semua orang. Karena kamar-kamar itu memang tak terbatas, tapi infinity terhitung, meskipun akan memakan waktu lama, secara teknis kamu bisa menghitung semua kamar di hotel tersebut. Alasan kenapa kamu nggak bisa memasukkan semua orang dari bus pesta adalah karena jumlah mereka infinity tak terhitung. Gak ada cara sistematis untuk mengidentifikasi mereka. Ketika kamu melihatnya dengan cara ini, kamu akan berpikir, apakah ada infinity yang lebih besar dari yang lain? Teori ini disebut Hotel Megah Tak Terbatas David Hilbert, dan ini bukan satu-satunya teori sejenis. Teori persahabatan juga merupakan teori yang lucu. Artinya, kebanyakan orang punya lebih sedikit teman dibandingkan jumlah teman yang dimiliki teman mereka. Jadi, jika kamu punya 3 orang teman, kemungkinan besar masing-masing temanmu punya lebih dari 3 orang teman. Ini seperti teka-teki, sulit untuk mencari tahu kenapa hal ini terjadi, tapi itu benar. Hal ini pertama kali diketahui pada tahun 1991 oleh seorang sosiolog bernama Scott Feld. Dia membuat penemuan yang nggak biasa ini ketika melihat jaringan sosial yang ada. Dia menghitung jumlah rata-rata teman yang dimiliki seseorang, lalu membandingkan jumlah ini dengan jumlah rata-rata teman yang dimiliki oleh teman-temannya tersebut. Hal yang menarik terjadi ketika dia melihat angka kedua selalu lebih besar. Masalahnya, nggak ada penjelasan logis untuk fenomena ini. Mungkin kamu bertanya, kenapa hal ini penting? Karena hal ini mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Sebagian besar dari kita melihat teman-teman kita lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih populer daripada yang sebenarnya. Tapi penting untuk diingat bahwa hampir semua orang berada dalam situasi yang sama. Lalu ada teori Zeno yang merupakan teka-teki tentang gerak. Mereka mengajukan pertanyaan seperti, jika kamu harus mengambil setengah langkah untuk mencapai suatu tempat, dan kemudian setengah dari langkah tersebut, dan kemudian setengah dari langkah tersebut, apakah kamu akan sampai di sana? Jawabannya adalah ya. Meskipun kelihatannya kamu nggak akan pernah sampai di ujung, jika kamu terus mengambil setengah dari langkah tersebut, pada akhirnya kamu akan sampai di sana. Ini mungkin terlihat aneh, tapi semua teori ini sebenarnya adalah paradoks. Dalam matematika, paradoks adalah kesimpulan matematis yang sangat nggak masuk akal, sehingga sulit untuk dipahami meskipun setiap langkah yang kamu ambil sebelum mencapai kesimpulan tersebut adalah benar. Dalam sebagian besar skenario, paradoks adalah kontradiksi dari pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dalam Hotel Megah Tak Terbatas David Hilbert, misalnya, pernyataan-pernyataan ini adalah bisa saja semua kamar hotel telah dipesan dan ada kamar kosong pada waktu yang sama.